Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan Keamanan, membentuk Dewan Pengamanan Khusus. Sumber saya dari YouTube. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan Keamanan, membentuk Dewan Pengamanan Khusus di bawah kendali Prabowo Subianto di dalam lingkungan Menteri Pertahanan tersebut. Apa maksudnya Prabowo Subianto membentuk Dewan Pertahanan Khusus? Pendapat saya, Prabowo Subianto tidak perlu membentuk Dewan Pengamanan Khusus dengan alasan: satu, Menteri Pertahanan jabatannya ini jabatan administrasi di bidang militer. Jadi tugas utamanya hanya membeli persenjataan atau perlengkapan perang seperti pembelian pesawat tempur, kapal perang, dan lain-lain sebagainya. Itu yang tugas utamanya. Sedangkan dia mengenai strategi perang, itu kewenangan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia. Biasanya ini tidak melibatkan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Jadi kalau ada masalah perang di negara Indonesia ini, di mana strategi perang, bagi siapa pasukan yang dibawa, bagaimana yang akan dilakukan, dan juga dan lain sebagainya, itu kewenangan daripada Panglima Angkatan Bersenjata. Sedangkan Menteri Pertahanan hanya mempersiapkan peralatan perang yang dibutuhkan Menteri Pertahanan tersebut. Karena sifatnya Menteri Pertahanan ini hanya masalah administrasi negara, masalah administrasi pengadaan peralatan perang di Indonesia ini. Dan dia tidak boleh ikut-ikutan masalah penyelesaian perang dengan negara lain. Itu urusan daripada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3. Membentuk Dewan Pengamanan tersebut, menambah pengeluaran anggaran negara dalam membentuk Dewan Pengamanan tersebut, itu sama juga dengan pemborosan uang negara. Karena untuk melatih mereka juga cukup makan biaya itu dan lain sebagainya. Sampai banyak latihan-latihan yang dilakukannya. Pengamanan untuk jabatan menteri sudah ada standar pengamanan berlaku bagi semua menteri. Tidak ada menteri yang dikhususkan pengamanannya, sama semua pengamanan untuk standar menteri tersebut. Jadi itu saya bilang, membentuk Dewan Pengaman ada kesan menyaingi pengawal presiden, dan ada juga kesannya ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini. Apa maksudnya? Sampai Dewan Pengamanan tersebut sampai dilatih seperti melatih pasukan khusus. Buat apanya dibentuk seperti itu? Itu membutuhkan banyak biaya dan lain sebagainya. Padahal untuk mengamankan kalau ada tamu-tamu di negara tersebut, di Kementerian Pertahanan tersebut, kan sudah disiapkan anggaran untuk itu. Dan sudah dipersiapkan juga personil-personilnya, yang tidak perlu ada semacam Dewan Pengamanan khusus sampai latihannya seperti latihannya sangat berat sekali. Nah, itulah saya lihat. Jadi nanti ada kesannya bahwa pembentukan Dewan Pengamanan itu untuk menyaingi pengawal presiden, dan juga ada kesannya juga ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo secara pelan-pelan. Soal pengamanan secara umum sudah ada polisi, Polri, dan pengamanan terkait dengan ancaman dari militer asing sudah ada Panglima Angkatan Bersenjata yang berwenang untuk itu. Jadi berdasarkan alasan tersebut, pemerintah Presiden Joko Widodo agar membubarkan Dewan Pengamanan Khusus di bawah kendali Prabowo Subianto itu sendiri. Masalah pengamanan secara umum sudah ada di bawah perlindungan Polri, dan ancaman dari militer asing sudah ada
yang menangkalnya itu Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia. Sedangkan Menteri Pertahanan hanya mempersiapkan peralatan saja. Apa yang peralatan yang dibutuhkan oleh Pangap kalau terjadi serangan-serangan dari luar negeri atau serangan dari militer asing, maka yang menghadapinya adalah Panglima Angkatan Bersenjata. Dan Panglima Angkatan Bersenjata itu nanti yang menentukan pasukan siapa yang maju ke depan. Dan menggunakan Angkatan Darat, Angkatan Laut, itu tergantung daripada keputusan dari Pangap. Dan barulah nanti kalau Pangap, apa persenjataan yang dibutuhkan untuk perang tersebut, itulah tugas daripada Menteri Pertahanan, melengkapi daripada persenjataan yang dibutuhkan untuk itu. Tetapi masalah perang itu tanggung jawab daripada Pangap selaku pengendali operasi lapangan. Dan dia bukan sebagai dialah pelaksana utama. Tugas utama daripada Pangap itu kalau ada serangan daripada negara asing dan sebagainya, dialah yang terutama terdepan menghadapinya. Bukan Panglima Pangap, bukan Pangap itu. Itu tugas utama daripada Pangap adalah mengendalikan semua serangan-serangan dari luar. Sedangkan Menteri Pertahanan itu tidak ada tugasnya untuk mempertahankan negara. Itu sifatnya hanya membantu peralatan perang yang dibutuhkan Pangap, Panglima Angkatan Bersenjata dalam menghadapi musuh dari luar negeri, dari negara, dari militer asing. Sekian dan terima kasih.